Namaku Arman, usia 42 tahun. Aku seorang duda yang dikenal kaya raya di kotaku. Usaha properti dan beberapa hotel milikku membuatku hidup bergelimang harta. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu ruang kosong yang tidak pernah bisa kuisi. Kesepian. Sudah 5 tahun aku ditinggal oleh istriku karena kecelakaan. Sejak saat itu, hidupku terasa hambar. Pesta, jamuan, bahkan tumpukan uang tidak pernah membuatku benar-benar bahagia. Orang-orang di sekelilingku hanya memandang hartaku, bukan diriku. Beberapa wanita mendekat, tersenyum, manis, bahkan pura-pura peduli. Tapi aku tahu, yang mereka incar hanyalah rekening bankku. Aku muak dengan cinta yang penuh kepalsuan. Malam itu, di balkon rumah mewahku, aku termenung. Angin berhembus pelan, menampar wajahku yang mulai penuh keriput. Aku bergumam pada diri sendiri. Apakah masih ada wanita yang bisa mencintaiku, bukan karena uangku? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku. Semakin lama, aku merasa semua yang kumiliki tak ada artinya tanpa seseorang yang benar-benar tulus. Aku ingin cinta yang sederhana, cinta yang lahir dari hati, bukan dari kemewahan. Hingga akhirnya, sebuah ide gila muncul di benakku. Sebuah rencana aneh. Mungkin satu-satunya cara untuk menemukan cinta sejati. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang cinta tulus terus menghantui. Di hadapan cermin besar di kamar, aku menatap bayangan diriku. Seorang pria mapan dengan jas rapi, tapi tanpa kesepian. Kalau aku tetap seperti ini, semua orang hanya akan melihat hartaku. Aku harus jadi orang biasa, bahkan lebih rendah dari itu, supaya aku tahu siapa yang benar-benar mau menerimaku. Gumamku pelan. Sebuah ide gila lahir. Aku memutuskan untuk berpura-pura lumpuh. Dengan kursi roda dan pakaian lusuh, aku akan keluar dari zona kemewahan. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya dipandang, bukan sebagai pria kaya, melainkan sebagai seseorang yang tak berdaya. Malam itu aku memanggil satu-satunya orang yang kupercaya. Sopir pribadiku bernama Pak Jaya. Aku menceritakan rencanaku. Pak, mulai besok saya ingin hidup berbeda. Tolong belikan kursi roda, pakaian sederhana, dan bantu saya berlatih agar terlihat meyakinkan sebagai orang lumpuh. Pak Jaya terkejut. Pak Arman, apa tidak terlalu berlebihan? Kalau orang tahu, bisa jadi masalah besar. Aku tersenyum pahit. Biarlah, Pak Jaya. Saya rela dianggap gila. Saya hanya ingin tahu, apakah masih ada wanita yang bisa menerima saya tanpa harta, tanpa kekuatan, tanpa status. Hari-hari berikutnya, aku berlatih berjalan dengan kursi roda, melatih ekspresi wajah agar terlihat benar-benar lemah. Bahkan, aku belajar menjatuhkan diri di jalan seolah-olah baru saja mengalami kecelakaan. Setiap malam, aku menyusun rencana. Aku akan meninggalkan rumah mewahku untuk sementara, hanya membawa pakaian sederhana. Aku akan duduk di pinggir jalan, menunggu seseorang yang mungkin akan menolongku. Rencana itu terdengar gila, tapi di hatiku ada harapan kecil. Di luar sana, mungkin ada seorang wanita yang bisa melihat hatiku, bukan hartaku. Hari itu matahari baru saja condong ke barat. Jalanan desa di pinggir kota cukup ramai, dipenuhi pedagang kaki lima dan warga yang berlalu lalang. Aku duduk di kursi roda tua, berpakaian lusuh, dengan wajah yang sengaja kubuat pucat. Pak Jaya berhenti agak jauh, berpura-pura tak mengenalku. Aku mulai menggerakkan kursi roda itu dengan pelan, hingga akhirnya aku menjatuhkan diri ke tanah, seolah-olah tak berdaya. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas. Ada yang mengernyit, ada yang pura-pura tidak melihat. Hatiku berdesir. Benarkah dunia ini sekejam itu? Tak ada yang peduli pada orang lemah, hingga tiba-tiba seorang wanita muda menghampiri. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya teduh, meski pakaian yang ia kenakan tampak sederhana sekali. Matanya memancarkan ketulusan yang sulit kujelaskan. Pak, Bapak, kenapa jatuh? Sini, saya bantu, ucapnya lembut. Tangannya menopang tubuhku. Dengan penuh kesabaran, ia membersihkan debu di bajuku, lalu mengangkat kursi rodaku yang sempat miring. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan perasaan yang bergejolak. Maaf, Neng, saya sering begini. Kadang orang cuma melihat, tapi tak ada yang mau menolong, kataku dengan suara dibuat lirih. Wanita itu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Kalau kita bisa menolong orang, kenapa harus berpaling? Hatiku bergetar.
Kata-kata sederhana itu lebih berharga dari berlian. Ia memperkenalkan diri. Namanya Sinta, seorang penjual sayur di pasar dekat situ. Hidupnya pas-pasan, tapi aku bisa melihat ia punya hati yang tulus. Sore itu, Sinta bahkan menemaniku sampai ke tempat kos kecil yang sudah kusiapkan sebagai bagian dari penyamaran. Sebelum pulang, ia berkata, "Bapak, jangan sungkan. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saya tinggal tidak jauh dari sini." Aku terdiam lama setelah ia pergi. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku merasakan sesuatu yang hangat di hati. Apakah ini awal dari jawaban atas doa-doaku? Sejak hari itu, hidupku berubah. Dari seorang duda kaya raya yang terbiasa tidur di kasur empuk dan makan di meja mewah. Kini aku tinggal di kamar kos sempit dengan ranjang kayu yang berderit. Anehnya, aku merasa lebih damai. Sinta sering datang menengokku. Kadang, ia membawakan sayur atau lauk sederhana dari pasar. Tangannya kasar karena terbiasa bekerja. Tapi setiap kali ia menyodorkan makanan, aku merasakan ketulusan yang tidak pernah kudapat dari wanita manapun. "Bapak, jangan banyak pikiran. Kalau butuh sesuatu, bilang saja ya," katanya sambil merapikan selimutku. Aku hanya bisa tersenyum, meski dalam hati ada rasa bersalah. Andai kau tahu siapa aku sebenarnya, Sinta, apakah kau masih akan sebaik ini padaku? Hari demi hari, aku belajar hidup sederhana. Aku ikut duduk di warung kopi kecil dekat pasar, mendengar obrolan para pedagang. Tidak ada yang mengenal siapa aku. Mereka hanya melihatku sebagai pria lumpuh yang harus bertahan hidup. Tapi justru disitulah aku menemukan hal yang hilang dari hidupku. Kehangatan manusia biasa. Suatu sore, Sinta menemaniku di depan kos. Angin semilir membawa aroma hujan. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang perjuangannya membiayai sekolah adiknya, dan tentang kesepian yang diam-diam ia rasakan. Aku mendengarkan dengan hati yang penuh iba. Aku ingin sekali berkata bahwa aku bisa menolongnya dengan harta yang kumiliki. Tapi, aku menahan diri. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ketulusannya. Di tengah percakapan itu, aku melihat senyumnya. Senyum yang sederhana, tanpa polesan. Senyum yang menenangkan, seolah mengobati segala luka di dalam hatiku. Aku menunduk, berbisik dalam hati. Mungkin inilah hidup yang selama ini ku cari. Kehidupan sederhana, dengan seseorang yang benar-benar tulus di sisiku. Hari-hari bersama Sinta membuat hatiku semakin nyaman. Aku terbiasa dengan sapaan hangatnya, makanan sederhana yang ia bawakan, dan senyum tulus yang selalu menemaniku. Namun, di balik semua itu, aku mulai menyadari satu hal. Aku takut kehilangannya. Ketakutanku semakin menjadi jeti ketika seorang pria lain muncul dalam kehidupan Sinta. Namanya Rangga, seorang pedagang buah di pasar yang dikenal ramah dan rajin bekerja. Ia sering terlihat mengantar Sinta pulang, bahkan sesekali membawakan buah untuk keluarganya. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Dari kursi rodaku yang berdecit, aku menatap mereka berkecap-kecap sambil tertawa. Hati kecilku terasa perih, meski aku mencoba menenangkan diri. Mungkin Sinta lebih pantas bersama pria seperti itu. Sehat, rajin, dan bisa melindunginya. Sedangkan aku hanya seorang pria lumpuh yang tak berguna. Sore itu, Sinta datang menemuiku. Wajahnya tampak sumringah, berbeda dari biasanya. "Pak, tadi saya dibawakan buah sama Mas Rangga," katanya, "untuk Bapak juga, biar cepat sehat." Aku tersenyum kaku. "Oh, begitu ya? Baik sekali dia." Tapi dalam hatiku, ada rasa cemburu yang tak bisa kusembunyikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mulai merasakan sesuatu yang dulu kupikir sudah mati. Rasa takut kehilangan orang yang kusayangi. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya, "Sinta, kamu suka sama Mas Rangga?" Tanyaku pelan, seolah takut dengan jawabannya. Sinta terkejang, lalu tertawa kecil. "Ah, Bapak ini, jangan berpikir macam-macam. Mas Rangga itu teman baik. Dia memang perhatian. Tapi perhatian kan belum tentu cinta, ya." Hatiku sedikit lega, tapi keraguan masih mengendap. Aku sadar, dengan kondisiku yang lumpuh ini, aku tidak punya banyak daya saing. Jika cinta ini diuji, apakah aku mampu mempertahankannya? Hari itu, hujan turun deras, jalanan licin, dan genangan air membuat roda kursi rodaku sulit digerakkan. Sinta datang menjemputku dari pasar. Ia mendorong kursi roda dengan penuh kesabaran, meski tubuhnya kuyup. Namun, di sebuah tikungan kecil, kursi roda tersangkut batu. Aku hampir terjatuh, dan secara refleks tanpa berpikir, panjang aku menopang tubuhku dengan kaki. Sekejap,
Aku berdiri setengah bangkit, sebelum sepat-sepat menjatuhkan diri kembali. Sinta menatapku dengan dahi berkerut. Pak, kaki bapak barusan? Darahku berdesir, jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru mencari alasan. Itu? Hanya refleks saja, Neng. Kadang-kadang orang lumpuh masih punya rasa gerak kecil, tapi tak bisa berjalan. Sinta masih terlihat ragu. Ia menunduk, lalu membantu kursi rodaku kembali tegak. Untung ia tidak bertanya lebih jauh, tapi sorot matanya menyimpan tanda tanya besar. Malam itu, aku gelisah. Pak Jaya, yang datang diam-diam membawakan bekal, menegurku. Pak Arman, hati-hati. Kalau terus begini, cepat atau lambat rahasia Bapak terbongkar. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, Jaya, tapi aku belum siap mengaku. Aku takut. Aku takut kalau Sinta tahu aku hanya berpura-pura, dia akan membenciku. Hari-hari berikutnya aku semakin berhati-hati. Namun, Sinta mulai memperhatikan gerak-geriku. Sesekali aku merasakan tatapannya yang penuh curiga, seolah-olah ia ingin mengorek sesuatu dariku. Aku mulai sadar permainan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Rahasia ini bagaikan bom waktu, dan aku hanya bisa berdoa, semoga ketika kebenaran itu terungkap, Sinta bisa memaafkanku. Hari-hari bersama Sinta berjalan semakin hangat. Meski sesekali ia masih menatapku dengan tatapan penuh tanya, tapi perlahan aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ia semakin sering datang, bukan hanya untuk membawakan makanan atau sekadar menolong, melainkan untuk menemani dan berbagi cerita. Suatu sore kami duduk di teras kos sederhana itu. Hujan baru saja reda, aroma tanah basah menyeruak. Sinta menyeduhkan teh hangat di gelas kaca, lalu meletakkannya di meja kecil. Pak Arman, suaranya lirih. Kadang saya iri sama orang lain. Mereka punya keluarga lengkap, ada suami atau istri yang mendukung. Sementara saya harus berjuang sendirian. Aku menatapnya lama. Ada kesedihan yang tulus di matanya. Ingin sekali aku mengatakan bahwa aku bisa jadi tempatnya bersandar, bahwa aku ingin melindunginya. Tapi aku masih terikat dengan kebohongan besar tentang diriku. Aku hanya bisa berkata, Sinta, kamu perempuan kuat. Saya yakin siapapun yang nanti mendampingi kamu, dia orang paling beruntung di dunia. Pipi Sinta memerah. Ia menunduk, seolah berusaha menyembunyikan senyumnya. Hari-hari berikutnya, ada hal-hal kecil yang membuat hatiku semakin yakin. Saat aku kesulitan mendorong kursi roda, ia dengan sabar menolong. Saat aku batuk, ia panik dan segera membuatkan air jahe. Bahkan suatu malam, ia datang hanya untuk memastikan aku sudah makan. Aku bisa merasakan meski sederhana ada benih cinta yang tumbuh di hatinya. Aku sendiri mulai merasakan sesuatu yang tak lagi bisa aku sembunyikan. Bukan hanya kagum, tapi juga sebuah perasaan hangat yang membuatku takut sekaligus bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, hatiku masih diliputi rasa bersalah. Kalau ia tahu, aku bukan pria lumpuh miskin, melainkan duda kaya raya yang sedang berpura-pura. Apakah perasaan ini masih tetap ada? Malam itu udara terasa berat. Aku duduk di teras kos dengan hati yang kalut. Semakin lama aku bersama Sinta, semakin aku merasa bersalah. Senyumnya, ketulusannya, semua itu mulai terasa seperti pisau yang menusuk dadaku karena aku tahu aku menyembunyikan kebenaran besar. Akhirnya, aku memutuskan, aku tidak bisa terus berbohong. Jika cintanya benar-benar tulus, ia harus tahu siapa aku sebenarnya. Ketika Sinta datang membawa makanan, aku menatapnya dalam-dalam. Sinta, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang saya. Ia tersenyum hangat. Kenapa wajah Bapak serius sekali? Ada masalah? Aku menarik napas panjang. Sinta, saya bukanlah orang seperti yang kamu lihat. Saya bukan pria lumpuh miskin. Nama saya Arman, duda, dan sebenarnya saya orang kaya. Wajah Sinta langsung berubah. Senyum itu lenyap, berganti kebingungan dan kekecewaan. Apa maksudnya, Pak? Pak, jadi selama ini Bapak hanya berpura-pura? Aku menunduk. Yah, saya berpura-pura lumpuh. Berpura-pura tak punya apa-apa. Saya hanya ingin tahu, apakah masih ada wanita yang bisa menerima saya? Bukan karena harta. Sinta terdiam lama. Air matanya mulai menggenang. Pak, bagaimana mungkin? Saya sudah percaya. Sudah tulus menganggap Bapak orang yang baik, meski tak punya apa-apa. Tapi ternyata, semua ini sandiwara? Sandiwara? Aku mencoba meraih tangannya. Tapi ia menepis dengan kasar. Bapak tidak tahu rasanya dibohongi seperti ini.
Apa Bapak kira hati saya mainan? Sinta berlari meninggalkanku malam itu, tanpa sempat kujelaskan lebih banyak. Hatiku angkur, meski aku tahu aku pantas menerimanya. Kebohongan sekecil apapun bisa melukai, apalagi kebohongan sebesar ini. Aku duduk sendirian di kursi roda, menatap gelapnya malam. Mungkin aku telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar tulus dalam hidupku. Sejak malam pengakuan itu, Sinta tidak pernah lagi datang menemuiku. Kos terasa begitu sepi. Hidupku kembali seperti dulu, kosong, hampa, penuh kesepian. Tapi kali ini berbeda, karena aku tahu ada seseorang yang benar-benar bisa mengisi hatiku. Dan aku sudah menghancurkan kepercayaannya. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku memutuskan untuk menemui Sinta di rumahnya, dengan mobil sederhana yang dibawa Pak Jaya. Aku datang ke gang kecil, tempat ia tinggal. Sinta terkejut melihatku berdiri di depan pintu rumahnya, tanpa kursi roda. Pak Arman, kenapa masih datang? Bukankah sudah jelas semua ini hanya kebohongan? Katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku menunduk, lalu berbicara lirih, penuh penyesalan. Sinta, aku memang salah. Aku berdosa karena menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Tapi satu hal yang tidak pernah palsu, perasaanku padamu. Semua yang kulakukan hanya karena aku takut tak ada lagi wanita yang bisa mencintaiku apa adanya. Dan kamu telah membuktikan bahwa ketulusan itu masih ada. Air mata jatuh di pipiku, bukan dibuat-buat, tapi benar-benar dari hati. Aku rela kehilangan semua harta, semua yang kupunya, asal kamu percaya, cintaku padamu bukan sandiwara. Sinta terdiam lama, tangannya gemetar. Aku bisa melihat hatinya berperang antara marah dan rindu. Akhirnya ia berkata pelan, Pak, saya sakit hati. Itu benar. Tapi saya juga tahu, selama ini Bapak tidak pernah mempermainkan saya dengan sikap. Bapak hanya salah caranya. Hati, Bapak, saya bisa merasakannya. Aku menatapnya penuh harap. Jadi, apakah masih ada kesempatan untukku, Sinta? Sinta menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang basah, tapi lembut. Kalau benar cinta Bapak tulus, buktikan. Bukan dengan harta, bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan kesetiaan. Saat itu, dadaku terasa lega. Aku tahu jalanku masih panjang untuk mendapatkan kepercayaan Sinta kembali. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tapi juga tentang memperjuangkan dengan hati yang jujur. Sejak hari pengakuan dan perdebatan panjang itu, aku berjanji pada Sinta, tidak ada lagi kebohongan. Aku ingin mencintainya dengan cara yang sederhana dan jujur. Hari-hari berikutnya, aku tetap menemaninya di pasar, menolong sebisaku. Meski kadang, ia masih menjaga jarak. Perjuangan itu tidak mudah. Aku harus bersabar dengan kecurigaan orang-orang yang heran melihat seorang pria kaya ikut berbaur di kehidupan sederhana. Namun lambat laun, Sinta mulai percaya. Ia melihat kesungguhanku, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Aku membantu membiayai pengobatan ibunya bukan dengan uang besar yang mencolok, melainkan perlahan, dengan alasan sebagai sahabat. Aku juga sering menjaga adiknya saat Sinta sibuk berdagang. Semua itu kulakukan dengan hati, bukan untuk membeli cintanya, tapi untuk membuktikan bahwa aku benar-benar peduli. Waktu berjalan, luka di hati Sinta perlahan sembuh. Hingga suatu sore, di bawah langit jingga, ia berkata dengan suara lirih, Pak Arman, Pak Arman, saya sudah lelah hidup sendiri. Kalau Bapak benar-benar tulus, saya siap menerima Bapak. Hatiku bergetar. Kata-kata itu lebih indah daripada seluruh kekayaan yang kumiliki. Beberapa bulan kemudian, kami melangsungkan pernikahan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya keluarga, tetangga, dan doa yang tulus. Aku duduk di samping Sinta, mengenakan jas hitam sederhana, sementara ia tampil anggun dengan kebaya putih. Di pelaminan itu, aku memandangnya sambil menggenggam tangannya erat. Terima kasih Sinta, kau telah membuatku percaya bahwa cinta sejati itu ada, bahkan di balik kebohongan dan luka. Ia tersenyum, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Dan terima kasih, Pak Arman, karena akhirnya Bapak memilih untuk jujur. Kini saja, tahu cinta kita bukan lagi sandiwara. Tepuk tangan, para tamu bergema. Senyum dan doa menyelimuti kami. Dan di hati kecilku, aku berjanji untuk menjaga wanita ini selamanya, bukan dengan harta, bukan dengan tipu daya, tapi dengan cinta yang jujur dan setia.